Amit-amit nggak usah khawatir ya, karena, mudah-mudahan nih kalau pandemi ini selesai, lowongan kerjanya dibuka lebar ya. Mudah-mudahan nanti bisa menerapkan nih pelatihan-pelatihan yang mungkin selama ini sudah diambil di prakerja. Nah, nanti teman-teman bisa aplikasikan langsung nih di dunia nyata. Untuk saat ini kita belajar aja dulu ya, selama masa pandemi nih. Nanti prakteknya betul-betul real pada saat nanti sudah misalnya lowongan kerja dibuka gitu ya. Nah, ini persiapannya adalah ketika teman-teman melakukan komunikasi, kita balik lagi ya ke komunikasi. Ketika melakukan komunikasi ini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan, gitu ya. Karena kalau komunikasi ini akan sangat penting. Di kehidupan kita sehari-hari pun komunikasi ini amat sangat penting. Setuju ya? Kalau kita misalnya menjelaskan atau misalnya ngobrol nih sama orang tua, sama anggota keluarga yang lain gitu ya, sama lingkungan kita, beberapa orang di lingkungan kita, ini kan perlu komunikasi yang baik. Bayangkan kalau komunikasinya nggak baik, siapa tahu mereka nanti akan selalu salah sangka gitu ya. Misalnya kita maksudnya mau menjelaskan A, ternyata yang mereka tangkap B, karena mungkin kita menjelaskannya kurang baik nih gitu ya, sehingga membuat mereka bingung misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di dunia kerja, bahaya banget ya, apalagi nanti kalau teman-teman udah bekerja sama dengan tim. Kebayang dong kalau ada miskomunikasi terus setiap hari, yang ada nanti kerjanya nggak nyaman ya, yang ada terus-terusan nanti berselisih paham. Karena yang satu ngejelasin dengan kekeh gitu ya, yang satunya lagi nggak ngerti nih apa yang dia jelasin gitu ya. Jangan sampai nih ada gesekan-gesekan yang seperti ini yang nanti akan menimbulkan biasanya perselisihan gitu ya. Karena semua ini berawal dari miskomunikasi gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengutamakan nih komunikasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting gitu ya. Nah, kemudian untuk kita akan coba membahas sedikit tentang bekerja sama dengan timnya. Mungkin teman-teman yang udah pernah punya pengalaman kerja boleh share gimana sih kalau kerja sama tim yang dilakukan pada saat kerja waktu itu? Apakah misalnya menyenangkan atau misalnya baik-baik aja, semuanya berjalan dengan lancar atau misalnya memang ada pernah perselisihan, kemudian bagaimana penyelesaiannya? Sharing ya. Saya pin satu orang boleh. Ada yang sudah pernah bekerja? Boleh tunjuk tangannya? Oke, angguk-angguk, geleng-geleng. Nggak usah malu-malu ya. Latihan bicara ya. Sekalian nih. Oke, saya mau coba ke sebentar. Nanti teman-teman bisa share ya, kerjasama di dalam tim itu seperti apa sih gitu ya, yang bisa teman-teman nanti praktekkan pada saat kerja. Karena untuk kerja sama tim sebenarnya susah-susah gampang ya. Ada rintangannya dan juga ada tantangannya. Ini keduanya akan selalu kita hadapi gitu ya pada saat nanti kita bekerja. Apalagi nanti kalau kerja sama dalam tim ini teman-teman kan ketemunya karakternya beda-beda, bener nggak? Karakternya beda-beda, kebiasaannya, latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, semua beda-beda. Tapi kita dituntut nih untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Biasanya kalau, yang udah pernah ikut tes wawancara, kadang si pewawancara suka nanya, "Kamu bisa bekerja sama dengan tim nggak?" Gitu ya. Karena ada beberapa orang yang memang kayaknya cenderung lebih suka kerja sendiri gitu ya. Ada mungkin yang, orang nggak bisa kerja sama sama tim karena mungkin sulit memahami gitu ya, kemudian sulit bekerja sama, sulit membagi, biasanya gitu. Makanya suka ditanya tuh kalau tes wawancara, bisa nggak kerja sama-sama tim? Biasanya gitu ya. Oke, dengan siapakah ini? Boleh dengan Bapak Amirul? Ah, jangan Bapak ya, Mas ya. Mas Amir silakan diaktifkan mic-nya. Oke, selamat siang nih, salam kenal ya. Siang atau pagi ya? Masih pagi ya? Oke, sudah pernah bekerja sebelumnya Mas Amir? Mohon maaf nih, mic-nya belum diaktifkan. Oke, mic-nya boleh diaktifkan Unmute. dulu. Oke. Sudah pernah bekerja sebelumnya Mas Amir? Maaf. Alhamdulillah saat ini masih bekerja. Masih bekerja, oke. Gimana sih kerjasama di tempat kerjaannya Mas Amir nih? Boleh ceritakan nggak ke kita? Apa sih yang menjadi poin penting dalam bekerja sama dalam tim menurut Mas Amir? Poin pentingnya sih yang penting harus saling memahami tujuan dari timnya itu apa begitu. Soalnya kalau yang satu memahaminya A begitu, tapi yang satu memahaminya B, ya otomatis kemungkinan untuk tercapainya agak susah begitu. Betul, itu aja.
Ada lagi nggak? Pernah ada perselisihan atau mungkin sesuatu hal yang pernah terjadi yang di luar dugaan gitu misalnya? Yang sering terjadi sih kalau nggak tahu ya apakah saya yang salah, menginfokan atau mereka yang kurang paham, Mhm, lebih seringnya sih saya harus mengulang 2 kali gitu apa yang saya maksud, baru mereka bisa paham apa yang, maksud dari oke. apa yang diucapkan. Itu apakah permasalahannya di sayanya ataukah di merekanya? Oke, pada penjelasannya atau pada penerimaannya gitu ya. Nah, sepertinya ini harus digali lagi kayaknya ya. Harus cari tahu lagi nih apa yang salahnya di mana gitu ya mungkin kalau misalnya nanti kalau memang, berarti posisinya Mas Amir ini sebagai leader atau sesama anggota tim juga? Enggak, Enggak, Mas, berarti satu tim itu ya anggota timnya tersebut ya? iya. Oke kalau gitu makasih banyak nih Mas Amir ya sharing-nya. Yang menjadi poin penting adalah balik lagi ya komunikasi ya. Karena itu tadi karena setiap, eee, tim itu kan punya tujuan ya. Misalnya nih ada tim marketing nih, tujuannya bulan ini harus mencapai target sekian M misalnya. Itu kan harus dicapai tuh, ya nggak mau harus diusahakan dicapai gitu ya. Nah kalau misalnya ketika ada salah satu anggota tim yang nggak memiliki tujuan yang sama, yang, "Ah bodo amat lah, ada teman-teman yang lain ini, ngapain gue capek-capek nyari-nyari target." Misalnya gitu ya. Jadi membebankan tanggung jawab dan pekerjaannya kepada sesama anggota timnya. Ada loh yang kayak gitu, ya. Mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah menemukan hal yang seperti itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman menemukan hal yang seperti ini, ya tentu saja nanti si timnya ini nggak sehat ya. Jadi yang kerja mah kerja gitu ya, yang nggak kerja yang enak banget gitu ya kan. Sedangkan targetnya sama, bener nggak? Targetnya misalnya pencapaian bulan ini maksimal untuk pencapaiannya targetnya 1 M misalnya. Anggota timnya ada berlima nih, dibagi nih masing-masing gitu ya. Dibagi masing-masing, jadi 200 juta nih targetnya masing-masing. Sedangkan yang satu nggak mau berusaha nih untuk mencapai si target tersebut. Ya otomatis nanti ada kecemburuan sosial, timbulnya nanti akan ada permasalahan tuh dari hal-hal yang seperti ini. Karena balik lagi kalau kita misalnya mau kerjasama dengan tim, otomatis kita harus meredam ego kita masing-masing, betul nggak? Kalau kita tetap mengedepankan ego kita, ya nggak akan bisa jalan timnya dengan baik gitu ya. Begitupun dengan mengkomunikasikan segala sesuatu hal yang memang harus disampaikan, gitu ya. Kayak tadi misalnya Mas Amir ya, entah siapa yang salah ya dari posisi kita menyampaikannya atau mereka menerimanya gitu ya. Nah ini juga harus dicari tahu nih kenapa, apa penyebabnya gitu ya. Kalau memang misalnya 1 kali nggak bisa dikasih tahu, 2 kali nggak bisa juga 3 kali, pokoknya sampai mereka paham gitu ya. Karena kenapa harus paham? Karena kan kita punya tujuan ya, punya visi misi, punya target yang harus dicapai. Nah, kalau misalnya ini nggak tercapai, artinya kita menjelaskannya atau mereka kurang menerima dengan baik penjelasan dari kita, ini ya nanti bubar gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak bisa menangkap nih apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi harus memastikan nih tujuannya samain dulu, visi misinya samain dulu. Karena saya bilang tadi susah-susah gampang kalau kerja sama tim ya, bener nggak? Harus membangun apa ya, kepercayaan gitu ya. Kayak kita pembagian tugas nih dalam satu tim, yang sudah saya contohkan sebelumnya. Pembagian tugas, ada aja pasti yang nggak terima, bener nggak? Misalnya nanti bulan bulan kemarin udah ada yang mencapai target misalnya. Dan ada juga yang belum mencapai target misalnya gitu ya. Nah di bulan yang, kedua misalnya sama-sama juga nih pembagiannya targetnya sekian, "Ah ngapain gue capek-capek segini, kemarin kan gue udah capai target, udah aja biar gantian deh, dia aja yang nggak capai target nggak diapa-apain kok," misalnya gitu ya. Jadi ada kecemburuan tuh. Nah nanti hal-hal yang seperti ini yang biasanya memicu gitu ya, memicu nanti adanya, biasanya perselisihan gitu ya. Di depan terlihat baik-baik aja tapi di belakangnya ada rapat gitu ya, rapat tersendiri nih ngomongin si A, si B, si C gitu ya. Nah jangan sampai ini terjadi gitu. Makanya komunikasi yang baik, yang intensif itu harus dilakukan pada saat kita melakukan kerjasama dengan tim. Ajak ngobrol nggak apa-apa, ajak makan siang misalnya gitu ya, diajak jalan-jalan bareng gitu ya supaya lebih tahu nih karakter si anggota tim tersebut seperti apa. Karena kan kalau kerja nggak mungkin sehari 2 hari ya, bener nggak? Kita berharapnya kan kerja di perusahaan tersebut dalam waktu yang cukup lama ya, nggak cuma sehari 2 hari. Kemudian kerjanya juga nggak mungkin 1 jam 2 jam, lama ya, minimal juga 8 jam lah kalau di perusahaan itu. Kemudian nanti belum lagi ketemu lembur, dia lagi ketemunya gitu ya. Nah kalau misalnya si anggota tim ini nggak bisa membuat kita nyaman ataupun sebaliknya, otomatis nanti kita kerjanya juga jadi males. Mau berangkat ke kantor tuh, ah ketemu dia lagi nih.
gitu ya. Nanti bawaannya udah malas duluan, bangun tidur biasanya semangat mau berangkat kerja, ini sekarang karena ada misalnya pernah ada perselisihan atau kita nggak nyaman dengan salah satu anggota tim, jadinya malas berangkat kerja gitu ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang seperti ini nih malah memicu kita untuk, menjadi ya tadi males gitu ya untuk berangkat kerja, kurang maksimal dalam melakukan pekerjaannya gitu ya. Jadi intinya kalau untuk, pembagian tugas, tanggung jawab ini harus adil ya. Dilihatnya harus adil dan harus saling memberikan apa ya, pengertian gitu ya, harus saling mengerti satu sama lain, harus saling paham gitu ya, harus saling legowo nih. Misalnya nih, hari ini misalnya ketemu sama klien penting, yang ditunjuk misalnya Mas Supriyanto nih, besok Mas Supriyanto yang presentasi di, depan klien A ya. Terus misalnya nih kata Mas Michael, "Ih kok dia lagi sih yang maju, kenapa nggak gue? Padahal gue juga mampu loh presentasi di depan klien itu," misalnya gitu ya. Ternyata misalnya si leader-nya malah memilih Mas Supriyanto tadi. Kita harus gimana? Apa kita, "Bos gimana sih bos? Kok dia lagi, gue nggak pernah nih bos," misalnya gitu ya. Atau misalnya, "Oh oke, sekarang, mungkin gilirannya Mas Supriyanto nih yang ketemu sama klien gitu ya, mungkin besok gue," misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang harus teman-teman bisa coba pikirkan lebih dalam lagi, artinya teman-teman harus bisa mengambil sisi positifnya, gitu ya. Jangan misalnya orang dia mulu yang ditunjuk nih misalnya gitu ya, yang suruh maju, misalnya Mas Rahmat lagi yang suruh maju ketemu klien gitu ya. Gue nggak pernah ditunjuk-tunjuk nih misalnya gitu. Nah harus balik lagi, harus redam emosi, harus redam egoisnya, kemudian harus legowo gitu ya. Demi apa? Demi tercapainya sebuah tim. Karena nanti kalau misalnya ini berhasil gitu ya, yang dipuji-puji, yang nanti diangkat namanya kan nanti anggota timnya. Timnya marketingnya si itu tuh gitu ya. Jadi nggak akan perorangan lagi. Karena biasanya kayak pembagian tugas di perusahaan kan biasanya per tim gitu ya, nggak mungkin sendiri-sendiri. Kayak misalnya divisi keuangan ada berapa orang di dalamnya, itu berarti tim divisi keuangan. Tim admin ada berapa orang di dalamnya, nah itu tim admin. Yang satu bagian mengolah data mungkin, yang satu menerima data, yang satu misalnya menyiapkan apa gitu ya. Jadi pembagian tugasnya sudah otomatis nanti sama perusahaan akan dibagi seadil-adilnya gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa menerima nih tugas dan tanggung jawabnya seperti apa gitu ya, harus mengerti dan harus paham apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus tidak saya kerjakan gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-temannya butuh bantuan, apa kita cuekin aja, apa harus kita bantu? Selama kita bisa membantu demi kesuksesan tim tersebut silahkan dibantu, gitu ya. Tapi jangan, betul-betul misalnya sama sekali nggak ngerjain, terus kita yang ngerjain, nah jangan sampai seperti itu. Cukup bantu semampunya, bantu yang sesuai kapasitas kita saja, jadi nggak perlu mengambil alih tanggung jawab. Kalau misalnya itu udah jadi tanggung jawabnya dia, ya otomatis dia harus, selesaikan dong, gitu kan. Bukan berarti tanggung jawabnya dialihin ke kita, gitu ya. Harus memang, saya bilang tadi susah-susah gampang ya. Apalagi ketemu orangnya yang nggak sepaham sama kita. Wah, tantangan banget itu. Sekaligus juga rintangan sih sebenarnya gimana caranya biar kita bisa dekat sama dia gitu ya, biar kita bisa menjalin hubungan yang baik, sampai akhirnya kita nyaman bekerja dalam satu tim itu, gitu ya. Kalau timnya udah nyaman, udah enak nih sama sama satu sama lainnya, biasanya kan nanti kerjanya juga jadi happy. Kalau happy kan banyak ide-ide, banyak hal-hal yang positif yang keluar gitu ya dari dalam diri kita. Jadi membuat si tim tersebut nanti bisa berkembang gitu. Nah, yang lebih penting lagi ketika teman-teman melakukan kerjasama dengan tim adalah evaluasi ya, harus ada evaluasi. Mungkin mingguan atau mungkin, bulanan, itu terserah nanti gimana, kebijakan atau keputusan dari si leader-nya atau mungkin supervisor atau atasannya gitu ya. Jadi nanti harus ada tetap evaluasi, harus dilihat nih kinerja kita misalnya selama 1 minggu ini gimana. Oke nih, pencapaian 1M tadi misalnya, oke, Mbak Cindy udah mencapai 100 juta misalnya gitu ya. Kemudian ada lagi, Mbak Azakia baru 100 juta juga, oke sisanya yang lain udah tercapai nih misalnya 200 juta. Oke gimana caranya nih biar 200 juta lagi bisa tercapai gitu ya. Nanti dirembukan, dievaluasi gimana caranya supaya target kita tetap tercapai, misalnya gitu ya, kurang lebih. Saya yakin teman-teman bergerak di bidangnya nih beda-beda nih, tapi setiap pekerjaan apapun pasti akan ada kerjasama di dalam timnya. Gitu ya. Jadi semaksimal mungkin harus bisa tadi, samakan visi dan misi, tujuannya gitu ya, harus tahu targetnya apa dalam bekerja. Kemudian jangan lupa harus saling menghormati, menghargai, harus legowo gitu ya. Kemudian harus bisa meredam egois gitu ya, supaya timnya tetap berjalan gitu ya, berjalan dengan baik.
nggak ada lagi nih di depan baik-baik, di belakangnya ngomongin gitu ya, jangan sampai ada seperti itu. Supaya kita bisa menjalankan semua tanggung jawab kita, tugas-tugas kita sebagai pekerja di perusahaan tersebut dengan maksimal gitu ya. Kalau misalnya masih ada masalah juga, gimana nih kalau ada masalah belum bisa diselesaikan di dalam timnya, teman-teman bisa eskalasikan ke atasannya. Gitu ya. Boleh ke supervisornya, ke leader-nya dulu mungkin kalau misalnya dalam satu tim ini belum selesai, atau mau naik langsung ke supervisornya atau mungkin ke manajernya silakan gitu ya. Jadi cari, jalan keluar yang terbaik gitu ya. Karena beberapa pengalaman yang sudah-sudah juga katanya ada nih, misalnya gini, ada perselisihan paham di antara orang baru dan juga orang lama di dalam tim. Biasanya gitu ya, kita nih misalnya karyawan baru diterima masuk tim itu ya, kita kan kayak kikuk gitu nggak, ya nggak sih? Duh nggak enak banget ya, apalagi misalnya mereka sibuk aja nih kerja gitu ya, kita dicuekin aja gitu, begitu kita nyapa mereka cuekin aja gitu ya. Terus kita misalnya ketika ada kerjaan, kita nanya mereka nggak bantu. Nah kadang ada juga nih posisinya seperti ini. Tapi balik lagi harus pintar-pintar kita membawa diri gitu ya. Gimana kek caranya? Karena kan nanti yang, melihat secara langsung kan kita ya, harus gimana nih sama tim ini. Sapa duluan karena kita orang baru, biasanya orang lama pengen disapa duluan ya, biasanya gitu ya. Kita orang baru biasanya, "Pagi Pak, pagi Bu," duluan nyapa gitu ya, kasih senyuman terbaik, berusahalah bersikap ramah sama mereka supaya kita bisa diterima gitu ya. Karena kalau misalnya kitanya datang-datang udah angkat dagu nih, "Wah kerjaannya gini nih," misalnya gitu ya, otomatis orang lain juga nanti nggak akan bisa menerima kita gitu ya. Nanti yang ada kita diomongin, "Ih itu tuh anak barunya tuh, dia tuh sombong banget loh nggak mau nyapa," biasanya gitu ya. Jangan sampai ini terjadi nih sama teman-teman ya, jadi harus bisa membawa diri dengan baik supaya kita diterima. Kalau udah diterima kan enak ya, nanti kalau ada apa-apa misalnya masalah kerjaan kita nggak paham, kita bisa tanya dan mereka pun ngasih taunya juga mungkin nanti, enak gitu ya. Tapi kalau kitanya di awal udah kasih sesuatu yang nggak baik, mereka juga nanti biasanya nggak mau nih gitu ya. Nerima kitanya setengah hati gitu. Jadi akhirnya nanti ngaruhnya ke kerjaan gitu, dikhawatirkannya sih itu ya. Dikhawatirkannya nanti berimbasnya malah ke pekerjaan kita, jangan sampai gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ada perselisihan paham seperti ini, bahkan ada yang sampai dipecat, malah dua-duanya dipecat gitu ya. Karena mungkin pembagian tugas yang satu ngerasanya nggak adil nih, kok dia dia dikit banget kerjaannya, gue kerjaannya banyak banget gitu. Akhirnya perselisihan terjadi, tercium oleh supervisornya, dipanggil lah berdua ini, akhirnya di-cut dua-duanya. Nah, jangan sampai ini kita nggak mau ini terjadi ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman harus pandai membawa diri, pandai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Gitu ya. Apalagi saya bilang tadi kalau kita orang baru yang masuk ke dalam tim tuh biasanya suka kikuk gitu ya. Nah, gimana caranya kita mencairkan suasana itu? Itu tadi, coba bersikap ramah. Coba kita yang membuka pembicaraan duluan karena kita orang baru nih, biasanya suka dikenalin kan ya. Nih misalnya nih, Wina Sonia nih karyawan baru nih, nanti tolong ini ya, dibimbing nih, kasih tahu kerjaannya apa aja, misalnya gitu ya. Nah, pada saat itu kita mulai tuh membuka diri, menerima mereka gitu ya, mencoba menerima, mencoba memahami karakter masing-masing seperti apa, supaya timnya berjalan dengan baik gitu, supaya kerjasamanya tetap oke dan akhirnya pekerjaan kita juga terselesaikan dengan baik gitu ya. Masih banyak sebetulnya ya, saya yakin pengalaman teman-teman ini macam-macam banget ketemu sama tim yang beda-beda karakter, yang satunya pengen ini, yang satunya pengen itu gitu ya. Yang satu idenya begini, pendapatnya begini, pasti beda-beda. Nanti apalagi di dunia kerja yang nyata gitu ya, pasti akan menemukan hal-hal seperti ini. Jadi harus siap-siap ya, persiapkan diri kita dengan segala kemampuan dan keahlian gitu ya. Tunjukkan kepada mereka bahwa memang kita punya kredibilitas untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi supaya kita nggak disepelekan, supaya kita mampu juga nih berkontribusi bersama tim tersebut untuk memajukan perusahaan. Balik lagi ya, tujuannya untuk mencapai tujuan dan juga visi misi yang biasanya sudah dicanangkan sama perusahaan gitu, oke? Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk ilmu yang lainnya, sumber-sumber yang lainnya teman-teman bisa cari dari manapun, bisa dari pengalaman teman-teman yang lain, dari pihak pengalaman yang sudah bekerja gitu ya, kemudian bisa dari internet juga, sekarang udah banyak banget ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu ya, supaya kita tidak, apa ya, tidak menimbulkan permasalahan gitu ya, seperti yang tadi misalnya kita ngejelasin perasaan gue udah bener deh ngejelasin kok dia nggak paham-paham ya, misalnya gitu ya. Apa nih yang salah gitu ya? Apakah cara menerima merekanya atau cara kita berbicaranya? Itu yang harus kita terus latih supaya gimana caranya nih biar membuat mereka nggak, paham gitu ya dengan apa yang kita bicarakan gitu ya. Komunikasi dan juga jangan lupa tujuan ya.
tujuan dari si tim tersebut apa. Itu yang harus teman-teman perhatikan dengan baik. Oke. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah harus bisa menerima ya, menerima masukan, ide, pendapat dan lain sebagainya yang ada di dalam anggota tim tersebut. Harus legowo gitu. Jadi jangan mengedepankan ego. Egonya harus diredam, betul-betul harus diredam supaya nanti tetap timnya berjalan dengan baik gitu. Oke, terima kasih banyaknya atas waktunya. Yang belum di screenshot, silakan boleh dinyalakan dulu kamera depannya. Di screenshotnya jangan jangan cuma nama aja ya, tapi harus ada foto teman-temannya gitu ya. Harus ada wajah teman-teman dengan juga wajah saya. Narsis nggak apa-apa ya. Silakan diaktifkan dulu kamera depannya, di screenshot. Nanti hasil screenshotnya boleh di-share ke IG-nya Arsike. Di tag nih kasih-kasih caption yang menarik gitu ya. Silakan yang belum di-screenshot, dinyalakan dulu kamera depannya, jangan lupa, kemudian lakukan screenshot. Oke, sudah 1 menit ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih sebelumnya yang sudah meluangkan waktu sampai hari ini untuk mengikuti Zoom meetingnya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmunya bisa bermanfaat ya, dan harapan saya sih bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman pribadi gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa maksimal nanti dalam mengaplikasikan di kehidupan pribadinya. Mudah-mudahan pandeminya juga cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, jangan lupa pandeminya karena belum selesai. Kalau keluar rumah harus tetap pakai masker ya. Kemudian sering-sering cuci tangan dan juga jaga jarak. Oke, supaya kita sama-sama terlindungi dari virus-virus tersebut. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Salam progres.